baru calon, ada C-nya. Kalau mereka sudah C-nya sudah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa budaya positif ini penting disampaikan? Itu nanti pemaparannya oleh rekan saya Ibu Aryani Pasang. Sebelum masuk ke pemaparan materi, terlebih dulu kita mendengar atau kami mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa arahan agar acara diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN Katulangan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berbagi menjelang siang hari kita berkumpul di sini dalam beberapa kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif. Hubungan pelajaran itu dilaksanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan juga dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global dan gotong royong. Nah, untuk yang kita mungkin sudah laksanakan di sekolah kita untuk berakhlak mulia atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya beribadah setiap hari Jumat, itu sudah kita laksanakan. Kemudian mengawali pembelajaran dengan doa dan diakhiri dengan doa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perwujudan profil Pancasila. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini bukan hanya ketika kita kerja bakti, tetapi gotong royong di dalam kelas atau bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu, gotong royong. Dan selanjutnya untuk bernalar kritis, mandiri. Nah, itulah yang ingin diwujudkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini untuk disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, orang tua dan anak. Ya, jadi itu untuk disiplin positif. Nah, nanti ini akan muncul di belakang nanti apa sih selanjutnya untuk realisasi dari budaya positif. Yang intinya bahwa dalam disiplin positif ini yang dituntut adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak. Dan nanti akan saya bahas untuk selanjutnya. Nah, ini lewat ada ini. Nah, kemudian ini berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi perilakunya dalam hidup. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang ditekankan di sini adalah poin yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua ini kita sering terapkan, ya. Kita memberikan penghargaan kepada anak, misalnya mendapat peringkat, supaya ada motivasi dari anak itu untuk rajin belajar. Tetapi setelah belajar tentang budaya positif ini, ternyata yang dimunculkan dari situ adalah motivasi eksternal, bukan intrinsik, bukan internal. Jadi pada saat ini saya sebagai calon guru bergerak menyadari bahwa selama ini banyak hal-hal yang saya lakukan itu sebenarnya kurang tepat. Jadi yang ingin kita munculkan dalam budaya positif ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri,
motivasi dari siswa, bukan motivasi dari luar. Kalau diberikan penghargaan ketika dia juara kelas, setelah diberikan penghargaan, dia merasa bangga. Tetapi itu nggak berlaku selanjutnya. Menunggu aja nanti diberikan penghargaan, baru dia punya motivasi untuk belajar. Nah, itu. Nah, kalau yang ketiga ini, dan ini yang akan dituntut nanti, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, nilai-nilai yang dipercaya di sini tadi sudah ada di depan contohnya saat tadi, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu hormat. Nah, ini akan kita pahami bersama untuk materi selanjutnya. Silakan. Nah, kemudian untuk siswa-siswi kita, kebutuhan dasar manusia, mereka sering bermasalah di sekolah. Tentu ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ya, nah di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian berikutnya kebutuhan kebebasan. Kemudian berikutnya penguasaan. Kemudian berikutnya kesenangan. Nah, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, sering kita temui siswa kita di dalam kelas tidur atau yang pasti pagi-pagi. Nah, di sini mungkin kita perlu cari informasi apa yang menjadi kebutuhan dasar anak ini. Mungkin dari rumah tidak disiapkan sarapan karena ini berhubungan dengan kesehatannya. Jadi kebutuhan dasarnya di sini seperti kesehatan rumah dan makanan. Jadi mungkin dia bisa tidur, lelah, atau segala macam, itu mungkin permasalahannya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sering dia di dalam kelas itu, sering kita ucil, ya. Sengaja dia lakukan itu mengganggu teman-temannya supaya diperhatikan oleh temannya atau guru juga. Nah itu karena ingin butuh perhatian dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Jadi misalnya kalau dalam ruangan kelas ada barang-barang temannya, ya, dia seenaknya aja mengambil barang-barang temannya, ya, sama aja muncul tadi apa usil, ya, mengambil barang-barang temannya. Nah, kemudian dia memilih apa yang dia sukai, ya, apa yang dia sukai. Jadi di situ dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, kemudian berikutnya kesenangan, penguasaan dulu. Kemudian penguasaan dia butuh pengakuan, ya. Dia merasa hebat di dalam ruangan dari teman-temannya yang lain. Dia butuh hal yaitu tentang penguasaan. Kemudian yang berikutnya yaitu kesenangan. Nah, ini paling sering kita temui di dalam kelas ini. Dia butuh kesenangan. Jadi mungkin dia sering bercanda sama temannya sambil tertawa-tawa karena dia butuh kesenangan. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan dasar siswa kita sehingga muncullah berbagai permasalahan yang sering kita hadapi di dalam ruang kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama tentang kebutuhan dasar dari manusia atau kebutuhan dasar dari murid kita. Nah, kemudian berikutnya ini nanti kita tahu di mana posisi kontrol kita saat ini sebagai seorang guru, seorang manajer. Oke, lanjut. Nah, ini ada keyakinan kelas, ya. Kalau kakak tingkat yang kemarin mereka sudah bikin keyakinan di kelas, mungkin kelas tujuan mereka selama kegiatan. Nah, ini apa? Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pengetahuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ya, tadi upacara Ibu Ije sempat menyinggung tentang keyakinan kelas. Oke, lanjut.
Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Yang saya sudah di awal tadi menyampaikan yang kita butuhkan mau kembangkan ini adalah motivasi yang muncul dari diri anak itu sendiri, bukan motivasi dari luar. Nah, kemudian mewujudkan tujuan pendidikan khususnya di kurikulum 2000 Merdeka ini yaitu berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini prosedur untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, kalau nulis sama Bu Eti, sama Bu Karyani pernah sudah, tapi itu masih dalam tahap kesepakatan kelas. Nah, di sini yang pertama prosedurnya mempersilahkan warga sekolah. Jadi ini untuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk berjual pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi apa yang perlu kita sepakati untuk kita jalankan bersama. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat itu. Jadi kalau saya laksanakan kemarin, saya membagi ke kertas. Nah, seperti ini contohnya curahan pendapat dari anak-anak saya kemarin di kelas 12 ATP yang saya laksanakan kemarin. Jadi mereka menyampaikan apa yang ingin disepakati dalam kelas itu, ya. Nah, nanti hasil akhirnya saya akan tampilkan hasil dari kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas nanti. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempat. Kemudian jangan terlambat datang ke sekolah. Kalimat positifnya, iya, datanglah tepat waktu. Nah, itulah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan ini baik kita terapkan di dalam ruangan kelas kita masing-masing. Kemudian lanjut. Nah, kemudian untuk sebelum mereka mencurahkan pendapat mereka melalui kertas itu, kita bisa dulu menunjukkan nilai-nilai kebajikan apa atau keyakinan universal yang mana yang mau kita sepakati. Misalnya, contohnya tadi hormat, ya. Kemudian religius, ya, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila ada 5, ya, itu ada 5. Nah, kemudian disiplin itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Dan itu berlaku secara umum, cuma secara spesifiknya aja yang kita bawa dalam kesepakatan kelas. Tapi kita menunjukkan, misalnya kemarin saya membawa nilai kebajikannya kemarin atau keyakinan universalnya, yang pertama yaitu disiplin, tanggung jawab, religius, itu 3 aja. Nah, nanti saya akan menunjukkan kesepakatan kelas dari kelas 12 dari 3. Bapak Ibu secara khusus untuk wali kelas, bagaimana untuk membuat keyakinan kelas, dan seperti harapan dari kakak tingkat angkatan CGP angkatan 4, supaya semua kelas itu punya keyakinan kelas, dan itu adalah suatu harapan terbaik kita demi untuk terwujudnya pembelajaran yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.
Disiplin. Jika hari Senin tidak boleh ada siswa yang tidak mengikuti upacara. Untuk saling menghargai, jika ada teman yang sedang berdoa, sebaiknya jangan diganggu. Please, nggak usah dibaca aja. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sela dari kelas 12 Agribisnis Tanaman Perkebunan. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangatlah senang. Dan menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat menumbuhkan kesadaran bagi setiap siswa menjadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, serta bisa menghargai sesama teman dan juga dengan guru. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Krisinta. Saya adalah rekan sejawat Ibu Aryani Pasang yang merupakan calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Raden Batua. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan testimoni terkait dengan kegiatan desiminasi atau pengimbasan mengenai budaya positif. Dari kegiatan desiminasi atau pembiasan mengenai budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Aryani Pasang, saya jadi mengetahui pembelajaran dengan paradigma baru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian terdapat juga disiplin positif yang bertujuan untuk menanamkan motivasi terhadap siswa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membuat keyakinan kelas, yang mana itu bertujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dan juga dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya pun mendapatkan pengetahuan baru mengenai langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Semoga materi yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Aryani Pasang terkait dengan budaya positif dapat memberikan inspirasi yang baik dan dapat dilaksanakan oleh rekan-rekan semua, sehingga budaya positif dapat diterapkan di sekolah kami. Demikian tadi testimoni dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.